ada pasien datang. Iya. Itu. Kayak kemarin ya, Iya, jadi nggak usah iya. dilewati gak apa ya? Bagian. Apa sekarang dimulai? Sekali. Ya wes, mana? Di apa sih di pasek? Salah, monggo. Ini. Ada perlu apa Bu? Monggo. Mau pasang kabit, Bu. Oh, ya, silakan duduk dulu ya. Ini apa nih? Wis kenal aku ya. Ini Bu Riris. Ini kemarin habis melahirkan ya. Iya. Putranya umur berapa sekarang? Umur 6 bulan. Selama 6 bulan kemarin sebelumnya sudah KB atau full ASI? Full ASI. Nanti bisa 6 bulan atau 8 ya bisa. 8 Satu bulan. 1 bulan. Jadi tidak bingung soalnya untuk memastikan ibunya sudah menggunakan alat kontrasepsi apa, ya toh? Tapi biasanya harusnya itu sebelum 6 bulan itu waktu kita PNC itu kita sudah memastikan ibu menggunakan alat kontrasepsi. Ya. Karena ini putranya sudah 6 bulan, ibu rencananya mau ikut KB apa? Masih bingung, Bu, untuk metodenya. Masih bingung. Iya. Apa ini anak pertama ya? Anggap aja masih bingung karena anak pertama. Anak kedua kan dia sudah apa sebelumnya tidak pernah mendengar Bu menggunakan alat kontrasepsi apa atau mungkin punya gambaran pengen menggunakan KB apa gitu. Yang disusuk nih, Bu. Implan, Iya. hanya itu aja atau Iya. tapi kayaknya yang saya kan mesti tahu dengar bonte apa gitu ya. Saya sudah pernah dengar ini Bu gitu. Itu bagaimana ya? Gitu boleh tanya. Ya. Oh ya, kalau memang jenengan belum tahu metode, saya akan menjelaskan metode yang efektif untuk ibu yang menyusui. Ya kan karena dia menyusui. Nah, beda lagi nanti kalau misalnya hanya untuk ganti cara, ya. Karena ibu menyusui, ibu hanya boleh menggunakan KB yang mengandung hormon progesteron. Jadi misalnya suntik itu bolehnya suntik yang 3 bulan. Terus kemudian misalnya pakai yang alat bisa menggunakan implan atau IUD. Kalau IUD ada yang ada hormon, ada yang tidak. Tapi kebanyakan ini yang di bidan itu yang tidak pakai hormon. Ya. Kemudian suntik pel boleh. Yang mengandung hormon progesteron. Nah, itu ya Bu, tapi jenengan kan tadi kecenderungannya pengen menggunakan susu, tapi paling tidak saya sudah menyampaikan kalau efektivitas kalau menurut saya memang ya tidak seperti yang suntik atau implan atau IUD. Nah, kira-kira kok tidak tertarik IUD kenapa Bu? Karena masih takut, Bu, kalau dimasukkan. Ini kalau saya menjelaskan semua nanti nggak selesai ya, berarti kita langsung tertuju ke implan. Kita langsung warna pink. Implan itu ada 1 sampai 2 jenis batang kecil ya Bu, yang nanti dipasang di bawah kulit lengan atas ibu. Ada ya, ini bisa dibaca ya Bu? Bisa. Itu berisi kapsul lunak, tidak mengganggu atau mempengaruhi klien setelah dipasang. Kapsul tidak hancur dalam tubuh sehingga jenengan tidak usah khawatir dan lentur. Terlihat di bawah kulit tetapi tidak meninggalkan bekas jika dipasang atau dicabut dengan benar. Pemasangannya itu cepat Bu. Mengandung hormon progesteron tanpa estrogen sehingga tidak mempengaruhi produksi ASI. Nah, ini sangat efektif, efektifnya sekitar 3 sampai 5 tahun. Tapi kalau kita pakai yang jenis Indoplan ini berapa tahun? 3 tahun. Terus
tidak perlu mengingat selama 3-5 tahun, efektif berkurang setelah 3-5 tahun. Kemudian set itu baru, jadi kemasannya itu steril ya. Mudah untuk berhenti bila dikeluarkan kapan saja, bisa kembali subur setelah kapsul dicabut. Aman bagi semua ibu, hampir semua ibu ya. Bekerja dengan menebalkan lendir serviks di jalan lahir itu dengan menghentikan ovulasi. Bisa dipasang oleh ibu menyusui setelah 6 minggu pasca persalinan. Berarti 6 minggu berapa? 1 bulan setengah. Dan oleh ibu yang tidak dapat memakai pil kontrasepsi untuk susuk kombinasi. Apa pernah mendengar Bu pakai implan terus gagal gitu? Mungkin di masyarakat jarang ya? Jarang ya. Biasanya mempengaruhi haid. Nah, ini nanti kita lihat di halaman 3. Tidak melindungi terhadap HIV atau AIDS ataupun infeksi. Langkah berikutnya, jika tahu lebih banyak tentang implan atau ingin membahas tentang lain, jika klien merasa cocok, buka lembaran implan. Ya, ini yang tidak bisa menggunakan implan itu sebagian besar perempuan bisa memakai ya, tetapi yang tidak boleh ini. Berarti mari kita lihat apa implan bagian selain ini. Nah, yang tidak boleh menggunakan itu pernah terkena penyakit kanker payudara, penyakit hati berat atau sakit kuning, minum obat untuk TB, paru-paru Bu, itu tidak boleh, tuberkulosis itu tidak boleh, atau jenis obat kejang, misalnya penderita epilepsi ya jangan dipakai implan. Jadi kamu sudah tahu. Kemudian perdarahan melalui vagina yang tidak tahu penyebabnya, kok tiba-tiba habis hubungan seksual berdarah terus, itu tidak boleh, kan kita belum tahu penyebabnya, bisa dicurigai adanya polip atau mungkin kanker serviks. Kemudian kemungkinan efek samping dari implan itu sebagian besar mungkin tidak ya. Yang sangat umum itu bercak atau haid ringan, haid tidak teratur atau tidak mendapatkan haid. Kemudian jarang terjadi itu sakit kepala, ovarium membesar, pusing, nyeri payudara, gelisah atau mual. Nah, biasanya ada perubahan haid itu tidak selalu Bu, hanya waktu masih ada perubahan hormon. Jadi, tapi ya ada juga yang tidak, sehingga jarang merupakan tanda kehamilan atau penyakit tertentu. Kalau misalnya ada pusing, bisa diminumi apa? Aspirin atau paracetamol. Nah, nanti untuk pemasangan biasanya membutuhkan waktu 5-10 menit, kalau pencabutannya sekitar 15 menit. Nah, sebelumnya supaya tidak terjadi nyeri itu dilakukan anestesi atau obat bius Bu, jadi tidak langsung dipasang. Pasiennya menengah, soalnya pasien ya sing aktif, Bu lah kok nggak sakit, mesti kan ngono toh, nek sampai dipasang. Pasien menengah memperhatikan. Nah, mesti kan namanya pasien kamu nek kan tanya-tanya. Nah, itu nanti tidak akan sakit karena ini pasiennya penurut. Nah, terus kemudian nanti setelah dipasang akan ditutup Bu, terus itu tidak boleh kena air selama 5 hari, bisa melepas perban setelah 5 hari. Datang kembali jika lengan tetap lokal lebih dari 5 hari atau jika perban menjadi merah terdapat cairan kuning. Biasanya itu pernah habis dipasang itu di puskesmas itu ada betul Mbak, datang ke tempat saya itu melembung gini, jadi kayak anak cairan. Aku yuk wedi wae itu cairan. Terus sampai Pak Yusuf aja, aku kan males loh kayak gini ngomong. Males enak nonton TikTok. Loh, kan beda, nek masih muda itu kan semangat bekerja ngono kuwi, duit kan semangatnya tinggi toh. Wis kan menikmati toh. Kok lega ya kesel. Nah, akhirnya
Sebentar. Oh ini padahal aslinya di bidangku tapi ya itu loh tangannya wong metu kan kebiasaan wis ngerti ya. Jadi ada betul ada Mbak, ini kan ada ternyata di sini ada terdapat cairan kuning. Itu dibersihkan itu biasanya. Orangnya kan takut ini gimana gini misalnya. Kenapa no biasa? Ya itu tadi emang efek sampingnya. Ada kan habis di ini pasang itu. Tapi enggak apa-apa itu, jangan khawatir kamu jadi bidan ya rasa wedi. Terus kapan bisa memasang ini? Setelah melahirkan jika menyusui, setelah melahirkan jika tidak menyusui. Setelah keguguran tadi kan menyusui masalahnya ya. Boleh. Terus kemudian diganti metode lain. Terus kemudian hal-hal perlu diingat, kapsul infan harus dicabut. Kalau yang tadi Indoplan itu 3 tahun. Efek samping ini belum. Terus temui penyedia Bu, jenengan kalau haidnya lebih banyak dan lama, merasakan sakit kepala yang berat, kulit atau mata kuning, mungkin merasakan tanda-tanda kehamilan. Jika nyeri perut berlanjut pada area pemasangan, mengalami gangguan kesehatan tertentu, jenengan bisa nanti datang kembali ke tempat saya atau tenaga kesehatan yang lain. Tapi biasanya orang itu mesti mendatangi yang masang. Iya toh, masa tiba-tiba tidak mendatangi yang masang? Ya, sampai sini paham toh Mbak? Bingung terang dengan yang saya jelaskan? Ya. Kira-kira jenengan sudah paham Bu? Sudah. Kalau sudah paham, jenengan sudah mantap pakai implan. Sekarang saya akan menanyakan identitasnya jenengan Ibu. Walaupun sudah tahu namanya Bu Riris ya, Riris ini nama suami. Nah, terus alamat. Sudah ini diisi semua ya, karena baru diisi semua. Baru loh. Terus jangan lupa ada inform consent seharusnya. Di remek. Tanda tangan. Jadi sebelum melakukan tindakan harus ada inform consent. Ada ini banyak pemasangan. Remek. Tahu ngerti itu awakmu inform Yang consent? tanda tangan di bawah itu yang Ya, landscape ada. itu. Ada. Di puskesmas. Yo, kamu cari di Google kok enek to. Ini di Google Bu. Ayo, nek gak ngono minta ke sapa ngono ya. Harus punya inform consent. Info konsen KB gitu. Ya, KB. K4. Ya, itu sudah saya tanya, kemudian ini diisi. Sudah ya Bu, kalau gitu kita langsung ke Oh ini. Pemasang. pemasangan. Oh ini. Pemasangan implan. Satu, periksa kembali rekam medis dan lakukan penilaian lanjutan bila ada indikasi. Lalu tanyakan tentang adanya reaksi alergi terhadap obat anestesi. Oh iya. Iya, masih berhadapan ya. Ini sudah, ini sudah periksa kembali rekam medis. Saya kan ada ya. Bu, jenengan ada riwayat alergi obat bius buatan? Obat? Nggak ada. Oh, nggak ada. Kalau gitu bantu Bu, ini jangan lupa lengan dicuci bersih dengan air sabun dengan dibilas dengan air mengalir. Setelah itu bantu Ibu masuk naik ke tempat tidur. Meja periksa. Apa? Ya wes gak apa-apa. Ini di aslinya nggak usah dialasi dulu. Dialasi kan ya? Dialasi. Ya dialasi. Di mana? Ini kan lipatan, bukan ini loh ya, tapi ini 8 cm di atas lipatan. Ini sudah, ini biasanya yang dari BKKBN itu ada 1, 2, 3 sampai 8. Oh. Nah, enak. Ada pembarisnya. Nah, ya. Terus ini nggak bisa, pokoknya ini diukur sampai ini kudu bisa ya besok. Nah, ini nggak bisa ini. Oh iya. Gak enak iki soalnya. Aku kena baju Riris. Loh, kudune kene mbek kene, ya. Ini loh. Sini sama sini. 3 titik. Ya. Nah, ini dulu yang ada BKKBN itu gini ya, Mbak. Sing kemarin di lapangan juga nggak ada, langsung gini semua. Nek puskesmas sing sama pernah ikut di Bulva. Apa? Di ngasem nggak apa-apa. Ya gini toh, langsung gini kan? Iya. Soalnya dulu ada Mbak, ini diputer gini seret gini. Nah, ini kan langsung. Nah, kayak soalnya iki wis enek ukuran. Jadi langsung ini lipatan siku sini
gini. Nek dulu ada kita muter karena nek nah gini. Nah, sudah. Kita nganggo ini. Kaos. Ini ya. Gitu. Terus checklistnya sudah bahwa peralatan yang steril atau konfigurasi tingkat tinggi sudah ditentukan. atau pakainya alat pakai cuci tangan. Berarti ki ya dipasang nih kene ya. Iya. Ini mau apa nih? Sana. Gak usah lah lapo nang kono. Iya. Ini kan sini aku sing sepeda. Tapi ini gak sepeda ya pokoknya sing gede lah. Nah, ya. Terus ya, yang siapa ki mau? Terus ayo baca dong. Yang buka bisturi, buka bisturi atau skalpel dan gagangnya. Ini buka seperti ini ya. Nek kesulitan kamu bisa Berantang. pakai korentang. Ya, saya Nah, itu buka kemasan implan 2 dan jatuhkan ke dalam wadah steril. Pastikan troka dan kapsul implan berada dalam selubang plastik dan pendorong dalam kondisi baik. wes. Petugas melakukan cuci tangan dengan air sabun, keringkan dengan kain bersih. Yaitu pakai sarung tangan steril atau DTT. Ini kudu disiapno dulu. Ya. Masukkan semua di bak instrumen ya. Terus Itu iki terus piye ya? Ben ait endi, Mbak? Ben ait plester cilik. Bukan, kayak sing handy plus itu loh. Satu-satu. Tangi. Semangat. Perempuan aja lemah, tapi harus lembut. Nek ngene iki ora lemah. Lemah nek gak, ini galak. Tapi kok nek nang lemah, aku gak kuat. Kan beda. Malah kan bilang, sampai kaya. Kan nek kene yo gak. Nah, Pak soalnya laki-laki itu kan gak seneng nek ada perempuan terlalu kuat itu. Karena dia merasa tidak dibutuhkan. Ayo. Oke. Tindakan pra pemasangan implan. Semangat, Kris. Cuci tangan dengan air sabun, keringkan dengan kain bersih. Guys ya, cuci tangan. Kosong, perlu diajari. Dosa ya. Nggak usah. Ayo. Pakai sarung tangan steril atau DTT. Bila sarung tangan diberi gendam, tidak dengan menggunakan kasa yang telah dicelupkan ke dalam air steril. Yes, pakai sarung tangan. Berarti saksinya ini balik sama kelas ini. Ke sana. Saya kan pas sekali nunggu setelah dia. Sepatunya belum di Ojo. Ya, ya. Sik, tak apa-apa. Sik. Oh iya, keliru iki. Sebentar. Bercuci tangan. Harusnya semua peralatan disiapkan dulu. Ingat. Ya, semua peralatan disiapkan dulu. Ingat. Plester, ben air, apa lagi, kapas alkohol harus sudah disiapkan semua. Terus air. Tadi wes. Ini loh. Tutulin tidak?
Semua Bu itu bisa. Bisa toh. Aku ora kuat terlalu lemah lembut. Nah. Plasternya pakai plaster itu toh ini. Terus yang dipas dulu baru ini. Enggak, maksudnya pakai ini toh sing kuning wi. Nek menurut aku pakai yang itu aja. Lebih enak. Oke. Nah, iki tuh direkati wangel, Mbak. Sulit. Terus wis kabeh. Ini Korban. takno. Udah. Sekarang pakai sarung tangan. Sik. Ini dipres dibuka. Apa ki? Rasa. Harusnya kasa depres itu jadi satu. Jadi alatnya ini gak usah akeh-akeh. Iki kanggo sing kanggo iku wae. Kanggo apa? Fiksasi akhir itu. Hmm? Yang pasal fiksasi akhir. Apa? Fiksasi, heeh. Wes sudah gini aja. Enggak apa-apa. Wes kita cuci tangan sudah, terus kita pakai hand spoon. Satu dulu. Terus kemudian kita ini ya. Terus enggak jadi bukanya loro. Buka plasternya 2. Ya. Nah iki, piye iki? Kayak enak jarum pengganti, Mbak. Itu enggak ada. Soalnya nanti nek habis Bu terus nanti nyuntik. ada jarum pengganti. Kemarin kita waktu klasikal di kelas itu ada jarum pengganti ya? Enggak, tapi Bu Lili ngomong. Oh. Kok nek misalnya coba diskusikan dengan Bu Ulfa ya? Oh gitu. Bu, ini kan habis dipakai ambil Aquades, nanti kan ini apa? Ambil ini Bu, ini pakai apa enggak? Atau hanya menyanyi? Pakaian. Sudah ya? 2. Terus kita ambil kain. Ini untuk ya. Supaya tidak apa Mbak ya? Tidak pekat untuk menjadi 2%. Ini soal alkohol 2% aslinya. Apa? 2% aslinya. Setelah itu kita pakai sarung tangan. Pincetnya mau nih nenek toh? Udah. Apa? Kemarin dicek ke videonya Buli itu pakai pakai depres sama ke video diotin dulu baru pakai sarung tangan. pakai sarung tangan. Oh iya lah, kanggo iki. Lali aku. Kanggo megangi megangi lengene. Ya. Kita maca ta? Nah, maca Pusat tempat pemasangan Keluar ke peralatan dalam. aseptik gerakan keluar ke arah luar secara melingkar Dengan diameter 10 sampai 15 cm. Nah, pegang kret gini ya. Ingatkan ya, aku barangkali lupa. Saya gak mau coba soalnya ya. Nah, ini terus kita taruh. Kita pakai sarung tangan. Terus pakai pasang duduk.
nganggo perhiasan dan sebagainya ini sebenarnya nggak boleh. Nek masang ya kudu memang benar-benar. Terus kita apa? Pasang. Loh, ini sudah steril. Alatmu di sini tidak apa-apa, ya. Terus setelah itu Suntikan anestesi lokal 0,3 cc pada kulit intradermal pada tempat insisi yang telah disuntikkan sampai kulit sedikit menggelembung. ya. Ini baru kita ganti jarum. Nah, besok nanti tanyakan, engko nek sementara nyanyi apa bariki beanen sapa sing bagian lab ya. Bu, ini kan setelah ngambil Aquades kan ganti jarum harusnya karena mau dipakai nyuntik. Ini dapat dari lab apa enggak, Bu? Nah, kok kita nyanyi aja. Ya. Terus kita Anestesikan. anestesi. Kita masukkan 0. 0,3 Nah, kita aspirasi, tidak ada darah, kita masukkan sampai ini menggelembung. Berapa tadi? 0,3. Berarti jadi. Terus setelah itu Teruskan penusukan jarum ke lapisan di bawah kulit sepanjang 4 cm dan suntikan masing-masing 1 cc pada jalur pemasangan kapsul nomor 1 dan 2. ini berarti kita arukan ke terus kemudian kita aspirasi, kita masukkan sambil di infiltrasi, ojo ditarik, infiltrasi. Nah, infiltrasi dimasukkan 1 cc, berarti 2,2. Terus kemudian kita arahkan lagi ke sisi kedua. Terus kita tarik, kita aspirasi, tidak ada darah, kita masukkan 1 cc, berarti tinggal berapa? 1,5. Terus setelah itu kita tunggu 2 sampai berapa menit? 2 menit. 2 menit. Kita lakukan uji Uji anestesi. Bu, sakit apa enggak? Enggak sakit? Nah. Terus setelah itu Buat insisi dangkal selebar 2 mm dengan skapul atau ujung bisturi hingga mencapai lapisan subdermal. ini ya, kita buat 2 sampai 3 2 mili. 2 mili. Kita gini kan ya, Pak. Jadi di bawah ini dermal. Udah. Terus setelah itu Buka selubung plastik trokar dan pastikan kedua kapsul implan 2 dalam pada posisi baik dan berurutan di dalam trokar, serta kenali pangkal trokar yang ada tanda panahnya. Mbak, ini ya sebenarnya ini sing paket sing asline, dengarkan. Paket asline implan iki di dalam bungkus ini masih ada plastiknya. Jadi ini karena ini sudah dipakai kan plastiknya gak ono. Cuma bungkus luarnya, ya. Jadi ini sebenarnya di dalam ini tadi ini ada selubungnya plastik lagi. Berhubung ini kan harus dipakai berkali-kali, jadi plastiknya gak ono. Nah, maksudnya tadi yang disampaikan di checklist itu kita cek oh sesuai. Nah, kita pastikan. Ini tadi ada 2 apa enggak? Soalnya khawatirnya sudah ditusukkan isinya cuma satu. Nah, ayo Mbak, wes dipastikan. Masukkan ujung trokar tanda panah di posisi atas hingga mencapai lapisan subdermal. Kemudian luruskan trokar sejajar dengan permukaan kulit. Ya. Ini ya, jadi ini harusnya ini duduk. Terus Ungkit puli dan dorong trokar dan pendorongnya sampai batas tanda 1 pada pangkal trokar. Mbak pegang ini, lengannya pegang. Ini sebelum kita masukkan, ini pendorong sudah masuk ini. Sudah masuk toris. Iya. Nah ini sebenarnya ada yang bersayap dan ada yang tidak bersayap. Itu checklist bersayap atau tidak bersayap, Mbak? Bersayap. Bersayap ya. Ini. Tapi anak yang tidak bersayap itu. Kita masukkan. Masukkan.
Sik iki asine ini kok nanti nek siku sulit caranya. Kita jungkit terus Sampai batas 1. sampai batas 1 sik iki mau di polane, ilang polane. Lho ilang tenan gak ketutupan. Sik. Ini. Nah. Terus kita masukkan pendorong. Masukkan ujung pendorong, perhatikan tanda panah. Pada pendorong berada pada posisi di sebelah atas atau sama dengan trokar. Pada lubang di pangkal trokar hingga terasa tahanan. Nah, ini kan sudah toh. Nah, sik. Iki biasanya nek panahe, Mbak. Tapi iki kayak metode nih. Ini biasanya panahnya di sini. Ya, jadi iki ngene. Terus kita arahkan ke Putar searah jarum jam pendorong. enggak, hingga belum. Kita masukkan dengan cara menjungkit. Oke. Nah. Sampai batas tanda 2. 2 no. 2. Nah, jungkit. Kemudian kita ayo wis. Tarik Hmm? trokar ke arah pendorong hingga terasa tahanan. Nah, ini tarik. Kapsul. Memastikan kapsul sudah kita terawi. Nah, kita tarik Sampai batas 1. sampai batas 1 kelihatan. Ini terasa ada tahanan. Tahanan dari mana, Dok? Dari pendorong. Nah, sudah batas 1. Gak kelewatan ya. Wes, terus udah putar, ayo, Dok. Kemudian belokkan arah trokar ke samping kapsul pertama dan diarahkan ke sisi lain dari kaki segitiga terbalik hingga tanda 1 mencapai lokasi insisi. Gak enak sing mutar itu enggak ada ya? Putar berlawanan dengan arah jarum jam. Mendorong hingga 180 derajat hingga terbebas dari tahanan. Ini masih dari posisi ini kan? Iya. Kita putar 180 derajat. Ceklek ngono. Jadi ini posisi ini. Terus kita putar ke tanda segitiga satunya dengan cara menjungkit. Nek ngene wis enak, soalnya iki kan dia wis masuk di dalam. Nek tadi masih perlu apa ya? Tapi nek sing tenanan iki sing urung coklek tenanan iki penak. Terus setelah itu Tahan pendorong, tarik trokar ke arah pangkal pendorong untuk menempatkan kapsul kedua pada tempatnya. putar apa enggak? Putar itu. Enggak. Putar terus terbalik toh. Checklist. Anakmu mau putar berlawanan itu. Putar berlawanan. Iya toh? Masa aku gak senang aku ilang iki nek tadi searah jarum jam 180, lingkaran tuh berapa? 360, separone 180. Tadi kan yang satu ini kan diputar 180, ceklek. Terus saiki berlawanan. Ceklek. Wis? Baru terus apa, Mbak? Tahan pendorong, Mm-mm. tarik trokar ke arah pangkal pendorong. Nah, sambil Nah. Pakai ini kita tarik trokar Sampai batas 1. sampai batas 1. Sing diam apane, Mbak? Sing diam pendorongnya, yang ditarik nek Indah boleh pakai tangan kiri, tapi kalau kita pakai tangan kanan. Jadi pendorongnya kita tahan, terus kita ketok terapi tera. Nah, jus toh. Nah, terus setelah ini Tahan ujung kapsul kedua yang sudah terpasang di Apik toh? kulit. Terus Trokar dan pendorong hingga keluar dari luka insisi. sebelum kita tarik, Mas One checklist bilangnya seperti itu, kita sebagai pemasangnya, petugasnya, kita pastikan implan sudah terpasang dengan benar. Nah, podo toh. Nah, setelah itu kita pastikan dia jauh dari ini insisi supaya tidak ikut keluar. Nah, terus setelah itu ditarik toh ya. Nah, setelah ditarik kita Tekan pada tempat insisi dengan kasa untuk menghentikan perdarahan. ini misalnya darahnya bersih. Nah, terus setelah itu Tekan ujung insisi dan tutup dengan gas air. ini lho Nduk, enek toh ben ait. Sesuk kapan-kapan nek masang ning ndi kudu enek ben ait.
Kok wonge wis gak pokoke ben ait wae enak ngene copot. Metu. Iya kan? Ini kalau karena luka isinya gini berarti ben aitnya masangnya ya apa? Vertikal. Wes, Mbak. Jangan lupa memutar itu tadi ya. Terus setelah itu Beri pembalut tekan untuk mencegah perdarahan bawah kulit. sebelum diberi pembalut tekan kita ambil kasa. Kasanya tadi 2 ya. Tingginya 2 ya, ambil 2 ya. Nah, terus kita meletakkan kotor. Terus setelah kita balut. Balut ini jangan gini ya. Ini gak ono yang checklist tapi masangnya ini dulu ya. Nah, ini gak enek tulisannya renek. Tapi ini kan ilmu yang tidak tertulis. Terus ngirit efisiensi. Terus kita press. Wes kira-kira ada yang tanyakan, Dok? Terus Beri petunjuk pada klien cara merawat luka dan jelaskan bila ada nanah atau perdarahan atau kapsul keluar dari luka insisi maka ia harus segera kembali ke klinik. Bu, ini sudah selesai saya pasang ya, sudah terpasang 2. Terus ini lukanya tadi tidak boleh berapa lama Bu? Harus kering tadi? 5 hari. 5 hari. Nah, terus kalau misalnya 5 hari sudah ini baru boleh dilepas. Nah, kalau misalnya kok selama 5 hari itu ada nanah, ada perdarahan, jenengan bisa segera kembali ke tempat saya untuk kita lakukan perawatan selanjutnya. Bisa dimengerti ya Bu? Sebelum pulang, saya tunggu dulu di sini sebentar. Saya akan membereskan alat dan saya akan melakukan dokumentasi untuk kartu yang Ibu bawa. Nanti kartu itu disimpan karena 3 tahun lagi kalau mau lepas jenengan harus bawa kartu itu lagi. Ya, ya. Ntar ya Bu, saya tinggal beres-beres di tangan. Yes, ya, kita cuci tangan dan lain sebagainya wes kita lewati. Nah, kok diberesi dulu ya. Nah, sik. Cukup. Ini pokoknya gini-gini ya, wes ya. Ini sesuai, aku pasang lagi sesuai gitu. Jadi ini cuma tadi yang tirunya saya belum buka apa ki? Aqua swabnya harusnya 2 sama kasa. Aqua swab cukup 1 karena ini kan sudah antiseptik jadi tidak perlu pakai aqua swab. Terus kasanya 2 ya. Itu cukup ya. Wes saiki kita ganti ke pelepasan. Ini kan ndang apa potong? Nanti gorene ini.